Hai Sobat Petualang, selamat datang kembali. Saya Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan saya traveling ke Pulau Sumbawa melintasi Selat Alas. Ingin tahu betapa indahnya suasana laut lepas di sana pada siang hari? Yuk kepoin. Jangan lupa subscribe biar saya semakin semangat sharing video bermanfaat untuk kalian. Oke guys, kapal yang bawa kita ke pulau seberang akhirnya berlayar. Tampak pemandangan Pulau Lombok dari kejauhan pergi meninggalkan kita. Kita sudah berada di tengah laut lepas. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Jadi inilah Selat Alas guys, selat yang memisahkan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Seperti inilah suasana di tengah laut lepas Selat Alas siang hari guys. Dengan lautnya yang tenang, beruntung kita dapat cuaca cerah saat berlayar. Tampak dari kejauhan Pulau Sumbawa sudah terlihat jelas. Kita melakukan penyeberangan menggunakan kapal feri Lombok Sumbawa dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano yang memakan waktu 1 jam 30 menit hingga 2 jam. Sebagai informasi saja, Pelabuhan Kayangan Lombok melayani rute kapal penyeberangan menuju ke Pelabuhan Pototano Sumbawa. Jarak Pelabuhan Kayangan ke Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sekitar 31 km. Pelabuhan Kayangan Lombok bisa dibilang memegang peranan penting bagi mobilitas warga, termasuk bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Sumbawa. Pelabuhan Kayangan Sumbawa adalah akses utama mobilitas masyarakat dari laut. Tampak dari kejauhan Gunung Rinjani dengan puncaknya yang terlihat jelas guys. Inilah suasana di tengah laut lepas Selat Alas siang hari dengan pemandangan indah Gunung Rinjani dan laut yang biru tenang. Selat Alas adalah selat yang memisahkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Selat ini memiliki keindahan alam yang mempesona dengan pulau-pulau yang cantik dari pantai sampai dasar lautnya. Selat Alas juga merupakan salah satu tempat penangkapan cumi-cumi yang penting di Indonesia. Selama tahun 1974-1983, produksi cumi-cumi di Selat Alas mencapai rata-rata 15% dari produksi nasional, tetapi kini sudah berkurang. Selain itu, selat ini cukup terkenal dengan arusnya yang lumayan besar di saat lagi musim ombak. Ada banyak sekali pulau-pulau kecil yang bisa kita lihat sepanjang perjalanan mengarungi selat ini, seperti Gili Kondo, Petagan, dan Bidara yang masuk wilayah Pulau Lombok. Sejauh mata memandang sekeliling, warna biru terkelir. Orang-orang memenuhi sudut-sudut dek atas kapal. Ada yang terlelap dalam tidur, sibuk dengan gawe telepon pintar, memandang laut lepas berharap rindu terbalaskan ketika sampai di rumah. Suara mesin kapal feri makin menggaung memenuhi lautan yang bisu. Di dalam ruang penumpang, bangku-bangku setia menemani menuju Pototano. Sebuah warung sederhana di ruang penumpang menyediakan kudapan ringan jika lapar. Air mineral, biskuit, indomie, dan beberapa makanan dan minuman lain tersedia. Perlengkapan darurat seperti pelampung dan skoci terbujur rapi di atas dek kapal. Kami tak mau ketinggalan momen. Di atas dek kapal, kami memandang cakrawala luas yang cerah dengan beberapa gumpalan awan bertaburan sambil menikmati makanan. Sekali lagi saya ulangi guys, jadi ini info yang penting menurut kami tim Explore Sumbawa dari Petualang NTB, bahwa Selat Alas cukup terkenal dengan arusnya yang lumayan besar di saat lagi musim ombak. Terlepas dari itu guys, Selat Alas memiliki keindahan yang luar biasa. Terdapat banyak sekali pulau-pulau kecil yang bisa kita lihat sepanjang perjalanan mengarungi selat ini. Ada Gili Kondo, Petagan, dan Bidara yang masuk wilayah Pulau Lombok. Dan gak kalah kecenya, ada Pulau Paserang, Pulau Kenawa, Pulau Kambing, Pulau Belang yang masuk wilayah Pulau Sumbawa.
Kita sudah sampai tengah perjalanan. Inilah lanskap alam yang terlihat dari atas kapal. Pulau Sumbawa terlihat di ujung horizon dan juga pulau-pulau kecil di dekatnya. Pulau Kenawa, Pulau Ular, dan Belang juga tak luput dari pandangan. Gimana sih cara menikmati keindahan Selat Alas? Kalian bisa menggunakan kapal feri yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan yang berada di Kabupaten Lombok Timur menuju Pelabuhan Pototanu yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Begitupun sebaliknya untuk jadwal kapal feri 24 jam. So, jadi nggak perlu khawatir ketinggalan kapal. Kapal feri di sini berukuran nggak terlalu besar seperti di penyeberangan Bakauheni Merak atau Lembar Padang Bayi. Ukuran kapal feri di sini sama seperti kapal-kapal feri yang berada di jalur Ketapang Gilimanuk. Kita hanya membutuhkan waktu 2 jam penyeberangan apabila ingin ke Pulau Sumbawa. Begitupun sebaliknya, waktu yang menurut saya lumayan sebentar. Ingin rasanya berlama-lama duduk santai di atas kapal feri sambil menikmati angin laut yang sepoi-sepoi, sambil melihat deretan perbukitan hijau khas Pulau Sumbawa. Begitupun bila kita menengok ke arah barat, kita bisa menyaksikan kemegahan Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok. Itu pun kalau cuaca lagi bersahabat. Waktu yang paling asik menyeberangi Selat Alas yaitu pagi hari. Ya, sekitar jam 6 pagi di saat terbit matahari. Udara yang sangat sejuk, melihat puncak Gunung Rinjani dari kejauhan. Hangatnya sinar matahari menjadi sahabat kita dalam perjalanan yang menempuh jarak kurang lebih 29 mil laut. Untuk tiket kapal ferinya itu sendiri bervariasi tergantung kendaraan yang kita bawa. Untuk perorangan dikenakan tarif sekitar 18 ribuan. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 75 ribuan dan roda 4 atau mobil pribadi sekitar 500 ribuan. Lebih jelasnya bisa dilihat di websitenya ASDP Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Pototanu. Selat Alas yang memisahkan Pulau Lombok dan Sumbawa diberkahi keindahan alam yang mempesona. Ada pulau-pulau yang cantik dari pantai sampai dasar lautnya. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, untian zamrud hijau khatulistiwa Indonesia memiliki kecantikan masing-masing di setiap pulau yang menciptakan keberagaman dan kekayaan tanah air. Sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah 16.056 pulau yang memiliki nama dan sudah didaftarkan di United Nations Group of Experts on Geographical Names atau UNGEGN. Dari berapa belas ribu pulau yang ada, terdapat 2 pulau cantik dari 8 pulau cantik lainnya yang terletak di perairan Selat Alas, selat yang memisahkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Kenawa dan Pulau Paserang termasuk dalam gugusan Pulau Gili Balu yang dalam bahasa Sumbawa berarti Pulau 8. Memiliki padang rumput yang hijau di musim penghujan dan kuning keemasan di musim kemarau. Dikelilingi oleh terumbu karang indah yang juga menjadi batas antara lautan biru di sekitarnya, menjadikan kedua pulau ini memiliki daya tarik yang memikat. Gerbang utama Pulau Paserang dan Pulau Kenawa adalah Desa Pototanu yang juga menjadi nama pelabuhan di Sumbawa Barat. Dapat ditempuh dengan jalur darat dari Sumbawa Besar selama 2 jam perjalanan atau menyeberang dengan kapal feri reguler yang beroperasi tiap 1 jam selama 24 jam dari Pelabuhan Kayangan, Lombok. Penyeberangan dengan kapal feri reguler memakan waktu sekitar 1,5 jam.
Meninggalkan segala kemolekan Dewi Anjani di Lombok menuju Sumbawa yang memiliki curah hujan yang rendah, seperti meninggalkan istana menuju tempat pengasingan namun menyimpan sejuta keindahan. Selat Alas memiliki berbagai pulau kecil atau gili-gili yang indah layaknya nirwana antara Lombok dan Sumbawa. Dua pulau yang menarik perhatian saya adalah Pulau Kenawa dan Pulau Panjang. Pulau Kenawa adalah pulau tak bertuan yang sama sekali tidak akan membuatmu bosan. Sebelum bertemu dengan air laut di daratan Pulau Kenawa, kamu akan melihat hamparan padang savana yang membentang bagaikan permadani. Di bawah air jernihnya yang berwarna biru muda, kamu akan disambut oleh penghuni habitat laut yang menawan. Tampak sejauh mata memandang dari railing kapal, sebuah kapal feri dari Pototano menuju Kayangan dengan Pulau Kenawa yang indah sebagai backgroundnya. Pulau Panjang memiliki luas sebesar 8,96 hektar dan dikelilingi oleh pasir putih serta hamparan savana. Di bagian selatan pulau ini, kamu akan dibuat terlena oleh hamparan ilalang yang mengikuti lekukan garis pantai. Selain tempat wisata, tempat ini juga menjadi suaka alam yang ada di Sumbawa. Daratan kuning kecoklatan dengan rumput berwarna emas terlihat saat memasuki pelabuhan Pototano di Sumba Barat, ciri khas Nusa Tenggara. Tidak perlu menuju desa Pototano, minta pemilik perahu untuk menjemput di area pantai di pinggir dermaga. Perahu bercadik dari bambu di kiri dan kanan yang dapat menampung hingga 10 orang, dapat mengantar ke pulau-pulau di area Selat Alas. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di Pulau Sumbawa. Selanjutnya kita akan melaju terus jauh ke timur. Sekian dulu video kali ini, nantikan video menarik kami berikutnya. Salam petualang.